Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Saya Zadu Ma'adi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik atau Ilmu Lughah Al-Ijtimai, yakni yang terhormat Bapak Samsudin MPD. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan mungkin sering kita alami sehari-hari, yakni mengenai bahasa dan humor. Bagaimana sih peran bahasa dalam humor dan interaksi sosial? Kita semua tahu bahwa tertawa dan bercanda adalah bagian penting dari interaksi sosial. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana peran bahasa dalam menciptakan humor? Bagaimana satu kalimat sederhana bisa membuat kita tertawa terbahak-bahak atau justru menyinggung perasaan seseorang? Ternyata ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari hubungan antara bahasa dan humor. Nah, dalam video ini kita akan mengeksplorasi bagaimana struktur bahasa, pilihan kata, dan konteks bisa membentuk humor. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana humor digunakan dalam interaksi sosial untuk membangun hubungan, meredakan ketegangan, dan bahkan sebagai alat komunikasi yang efektif. Jadi, pastikan kalian menyimak hingga akhir video ini, karena kita akan membedah berbagai contoh humor dari berbagai budaya dan situasi sosial. Siapkan diri kalian untuk belajar sambil tertawa. Yuk, langsung saja kita mulai. Nah, teman-teman, pada slide pertama ini kita akan membahas mengenai apa sih humor itu. Jadi, pada slide yang teman-teman lihat pada video, menurut Merriam-Webster, humor adalah kualitas yang membuat sesuatu tampak lucu atau kemampuan seseorang membuat sesuatu menjadi lucu. Jadi, teman-teman, secara umum, humor adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menciptakan respon emosional yang positif, biasanya dalam bentuk tawa atau senyuman. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk humor. Di sini ada 5 poin bentuk-bentuk humor yang tertera pada video. Yang pertama adalah lelucon atau jokes, yang dimana didefinisikan sebagai pernyataan atau cerita pendek untuk memancing tawa. Jadi lelucon atau jokes ini adalah cerita pendek yang dibuat untuk membuat orang tertawa. Biasanya ada bagian awal yang disebut dengan setup atau pengantar, dan bagian akhir yang mengejutkan atau lucu yang disebut dengan punchline. Misalkan, contohnya, bagian setupnya. Kenapa burung nggak pernah terlambat? Punchline-nya, karena mereka selalu terbang lebih awal. Selanjutnya yang kedua adalah sindiran atau satire. Didefinisikan sebagai bentuk humor yang digunakan untuk mengkritik atau mengejek fenomena sosial perilaku manusia. Jadi sindiran atau satire ini adalah humor. Ini biasa digunakan untuk mengkritik atau mengejek sesuatu, biasanya soal politik, sosial, atau kebiasaan manusia. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kelemahan atau ketidakadilan dengan cara yang lucu. Misalkan contoh, dalam sebuah karikatur politik, seorang tokoh pemerintah digambarkan dengan hidung yang panjang setiap kali dia berbohong, seperti karakter Pinocchio. Ini sindiran terhadap kebiasaan tokoh tersebut yang sering tidak jujur. Selanjutnya, pada poin ketiga, permainan kata atau wordplay didefinisikan sebagai kesamaan bunyi untuk menciptakan efek lucu. Permainan kata atau wordplay ini adalah sebuah humor yang berasal dari penggunaan kata-kata yang memiliki bunyi atau arti yang mirip, sehingga menghasilkan makna ganda yang lucu. Contoh, roti tawar itu galak, suka membuli. Nah, kata membuli di sini adalah permainan kata yang menyerupai membeli, tetapi konteksnya menjadi lucu karena tidak sesuai harapan. Bentuk-bentuk humor selanjutnya adalah humor slapstick. Didefinisikan sebagai jenis humor fisik yang mengandalkan tindakan-tindakan berlebihan atau konyol. Humor slapstick ini adalah salah satu jenis humor yang berasal dari aksi fisik berlebihan atau konyol, biasanya melibatkan gerakan lucu seperti tergelincir atau jatuh. Humor ini sering ditemui dalam film komedi visual, contoh di film Mr. Bean, dengan adegan di mana karakter utama terpeleset kulit pisang dan jatuh adalah contoh humor slapstick. Bentuk-bentuk humor yang terakhir di sini adalah ironi. Ironi didefinisikan sebagai bentuk humor yang muncul dari perbedaan antara harapan dan kenyataan, menciptakan sesuatu yang tidak terduga. Ironi adalah humor yang timbul dari situasi di mana kenyataannya justru bertentangan dengan apa yang diharapkan. Misalkan contohnya, seorang membawa payung agar tidak kehujanan, tetapi justru payungnya tertiup angin dan rusak saat hujan mulai turun. Ini situasi yang tidak sesuai harapan dan bisa dianggap ironi. Menyoroti peran bahasa dalam menciptakan dan menyampaikan humor. Humor seringkali dibentuk melalui penggunaan bahasa yang kreatif, termasuk permainan kata, ambiguitas, ironi, dan masih banyak lainnya. Dalam komunikasi humoristik, bahasa menjadi alat utama untuk memanipulasi makna dan memunculkan reaksi emosional seperti tawa. Jadi di sini pada slide ini akan dibahas mengenai bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan humor. Ada beberapa cara di mana bahasa digunakan untuk menciptakan humor. Yang pertama ada permainan kata atau wordplay. Salah satu bentuknya adalah pun. Ini adalah teknik humor yang menggunakan kata-kata dengan makna ganda atau bunyi yang mirip untuk menciptakan sebuah lelucon. Contoh yang umumnya adalah kata pun, yaitu saat satu kata memiliki dua arti dalam kalimat yang sama. Contoh, saya sedang membaca buku tentang anti-gravitasi atau
I'm reading a book about anti-gravity. Mustahil untuk meletakkannya. It's impossible to put down. Nah, di sini meletakkan bisa berarti secara fisik meletakkan buku atau tidak bisa berhenti membacanya. Lalu yang kedua di sini adalah ambiguitas. Ambiguitas atau biasa disebut dengan ambiguity terjadi ketika sebuah kata atau kalimat bisa memiliki lebih dari satu makna yang bisa menimbulkan kebingungan atau salah paham. Ini sering digunakan dalam humor untuk membuat situasi menjadi lucu. Contoh, menerbangkan pesawat bisa berbahaya. Apakah yang berbahaya itu pesawat yang terbang atau aktivitas menerbangkannya? Lalu yang ketiga, ironi. Ironi terjadi ketika kenyataan yang terjadi berbeda dari apa yang diharapkan. Dalam humor, ironi sering digunakan untuk menyoroti ketidaksesuaian ini dengan cara yang lucu. Contoh, seseorang melakukan kesalahan besar dan orang lain berkata, "Wah, hebat sekali," padahal yang dimaksud sebenarnya kebalikannya. Selanjutnya adalah mengenai struktur humor. Kalau kita merujuk pada elemen-elemen dasar yang membentuk sebuah humor itu tersendiri, mulai dari cara humor disusun hingga cara penyampaiannya, dalam humor, terutama dalam bentuk lelucon, terdapat pola umum yang sering diikuti, seperti setup dan juga punchline, yang pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai setup dan juga punchline, serta unsur ritme dan intonasi yang memperkuat dampak humor. Jadi, pada slide ini akan saya jelaskan penjelasan mudah dari konsep humor yang disebutkan. Pertama, mengenai setup dan juga punchline. Setup adalah bagian awal dari sebuah lelucon, di mana konteks atau cerita dasar disiapkan. Setup ini bertujuan untuk membuat audiens mengantisipasi sesuatu. Sedangkan punchline adalah bagian akhir lelucon yang memberikan kejutan, seringkali bertentangan dengan ekspektasi audiens, sehingga menimbulkan tawa. Misalkan contoh, setupnya, kenapa tomat merah malu? Nah, bagian punchline-nya menjawab, karena melihat tomat lain sedang dibuat jus. Seperti itu, salah satu contoh sederhananya. Punchline-nya lucu karena menyajikan sesuatu yang tak terduga. Awalnya kita mungkin berpikir akan ada alasan yang biasa, tapi ternyata punchline mengubah arah cerita dengan cara yang lucu. Yang kedua, ada yang disebut struktur yang kedua dari humor itu adalah incongruity atau ketidakcocokan. Ini adalah sebuah teori. Teori ini mengatakan bahwa humor muncul ketika apa yang diharapkan oleh audiens berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi. Saat ada benturan antara harapan dan kenyataan, sehingga efek lucu itu tercipta. Misalkan contoh, setupnya, saya baru saja dapat pekerjaan di pabrik kalender. Si bagian punchline-nya menjawab, kerjaannya berat, saya harus membuang tanggal-tanggal yang kadaluarsa setiap hari. Lucunya terjadi karena kita tidak menduga bahwa pekerjaannya benar-benar akan melibatkan hal yang konyol seperti membuang tanggal dan lain sebagainya. Lalu struktur humor yang ketiga adalah ritme dalam humor atau pengaturan waktu. Ritme atau pengaturan waktu atau biasa disebut juga dengan timing sangat penting dalam komedi, terutama untuk humor verbal. Jika punchline disampaikan terlalu cepat, audiens mungkin tidak siap untuk mengerti. Tapi jika terlalu lambat, mereka bisa kehilangan minat. Jadinya 50-50 lah, istilahnya seperti itu. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Komedian biasanya menggunakan jeda dramatis atau intonasi tertentu sebelum menyampaikan punchline agar efek lucunya lebih besar. Contoh, dalam stand up komedi, seorang komedian bisa berhenti sejenak sebelum menyampaikan punchline untuk menciptakan ketegangan, lalu mengakhirinya dengan punchline yang mengejutkan dan lucu. Selanjutnya, humor dalam interaksi sosial. Memainkan peran penting dalam membangun, memelihara, dan mempengaruhi hubungan antar individu dan juga kelompok. Humor seringkali menjadi alat untuk berkomunikasi secara halus, membentuk dinamika kelompok, mengungkapkan identitas diri, dan menciptakan suasana yang lebih santai dalam interaksi sosial. Jadi, ada beberapa cara bagaimana humor berfungsi dalam interaksi sosial. Yang pertama, humor sebagai alat membangun relasi. Humor seringkali digunakan untuk membangun kedekatan dan keakraban antar individu. Dalam konteks interaksi sosial, berbagi tawa dapat memperkuat hubungan interpersonal dan meningkatkan perasaan solidaritas. Ketika orang tertawa bersama, mereka berbagi pengalaman positif yang memperkuat ikatan sosial. Misalnya, dalam hubungan pertemanan atau percakapan santai, humor seringkali digunakan sebagai cara untuk menciptakan suasana hangat dan menghilangkan kecanggungan. Humor juga dapat digunakan dalam situasi baru, seperti dalam kelompok sosial baru, sebagai cara untuk memperkenalkan diri dan membangun koneksi atau jejaring atau networking seperti itu. Lalu yang kedua, humor sebagai alat untuk mengurangi ketegangan atau tension relief. Humor juga merupakan alat yang kuat untuk mengekspresikan identitas sosial. Lelucon dan candaan seringkali mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kelompok tertentu. Orang saling menggunakan humor untuk menegaskan identitas budaya, etnis, atau kelompok tertentu melalui lelucon yang hanya dimengerti oleh anggota kelompok tersebut. Misalnya, lelucon tentang stereotip atau pengalaman unik yang hanya dipahami oleh sekelompok orang bisa memperkuat identitas sosial kelompok tersebut sekaligus membedakan mereka dari kelompok lain.
Penggunaan bahasa gaul atau lelucon internal dapat menjadi cara untuk menegaskan keanggotaan seseorang dalam kelompok tersebut. Lalu, humor sebagai alat sosial atau negosiasi kekuasaan. Humor dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk menegosiasikan kekuasaan atau otoritas. Dalam situasi di mana kekuasaan atau otoritas diperebutkan atau dipertanyakan, humor dapat digunakan sebagai alat untuk menguji batasan atau untuk merendahkan otoritas secara halus. Humor yang berbentuk sindiran atau sarkasme sering digunakan untuk mengkritik atau memprotes tanpa konfrontasi langsung. Misalnya, seorang karyawan yang tidak puas mungkin menggunakan lelucon sarkastik untuk menunjukkan ketidakpuasannya kepada atasannya tanpa melakukan perlawanan secara terbuka. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa definisi dari humor, bentuk-bentuk humor, bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan sebuah humor, lalu struktur humor, bagaimana humor dalam interaksi sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang psikologi humor. Apa sih psikologi humor itu? Jadi teman-teman, psikologi humor itu adalah bidang yang mempelajari mengapa dan bagaimana manusia tertawa, serta apa yang membuat sesuatu dianggap lucu. Pemahaman ini tidak hanya mencakup aspek secara kognitif, tetapi juga sosial dan emosional. Humor berperan penting dalam kesejahteraan psikologis, membantu mengurangi stres, meningkatkan hubungan interpersonal, serta menjadi alat untuk mengekspresikan emosi dan mengatasi sebuah tantangan. Selanjutnya mengenai teori psikologi humor. Beberapa teori psikologis mencoba menjelaskan mengapa kita mentertawakan hal-hal tertentu dan bagaimana humor itu bisa bekerja. Yang pertama adalah teori superioritas. Teori ini pertama kali diusulkan oleh filsuf seperti Plato dan Thomas Hobbes. Menurut teori superioritas, kita tertawa ketika merasa lebih unggul atau lebih pintar dari orang lain. Humor sering muncul dari kelemahan atau kebodohan orang lain, membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Lelucon yang berfokus pada kegagalan atau kekurangan orang lain seringkali berasal dari dorongan ini. Contoh, ketika seseorang terpeleset dan jatuh, kita mungkin tertawa karena merasa situasi tersebut menunjukkan kelemahan atau kekonyolan orang tersebut. Lalu teori yang kedua adalah teori relief. Teori ini didasarkan pada pemikiran Sigmund Freud yang menganggap humor sebagai alat untuk melepaskan ketegangan atau energi emosional yang terpendam. Freud berpendapat bahwa humor membantu kita melepaskan kecemasan atau emosi yang tertekan, terutama dalam bentuk humor gelap atau seksualitas. Dengan kata lain, tertawa memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari tekanan emosional secara aman. Contoh, humor yang mengandung tema tabu seperti kematian atau seksualitas seringkali menjadi alat untuk mengurangi ketegangan atau kecemasan yang terkait dengan topik-topik tersebut. Teori yang terakhir adalah teori playfulness. Teori ini berfokus pada konsep bermain sebagai dasar dari humor. Humor adalah bentuk permainan kognitif yang dilakukan dengan ide, situasi, atau bahasa. Dalam humor, orang menempatkan diri mereka dalam keadaan bermain, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam realitas yang berbeda dari keseharian yang serius. Humor memicu kesenangan karena melibatkan tantangan ringan terhadap logika dan juga norma. Contoh, lelucon, anak-anak, atau permainan kata seringkali mengandalkan prinsip ini, di mana unsur kesenangan adalah proses bermain dengan makna atau struktur kalimat. Nah, jadi itulah beberapa teori psikologis humor. Yang pertama ada teori superioritas, teori relief, dan juga teori playfulness. Selanjutnya, mengenai mengapa orang tertawa. Tertawa merupakan respon universal yang melibatkan interaksi kompleks antara otak, sistem saraf, dan emosi. Para psikolog telah mengidentifikasi beberapa alasan utama mengapa orang-orang itu tertawa. Yang pertama adalah sebagai respon sosial. Tertawa seringkali bersifat sosial dan lebih mungkin terjadi saat berada di sekitar orang lain daripada ketika sendirian. Tertawa sosial berfungsi untuk memperkuat hubungan antar individu, menciptakan rasa kedekatan, dan membangun ikatan secara emosional. Tertawa bersama-sama membantu memvalidasi hubungan sosial dan memperkuat rasa keterhubungan dengan kelompok. Selanjutnya, mengapa orang ketawa? Alasan kenapa orang ketawa itu sebagai cara mengurangi stres. Secara fisiologis, tertawa memiliki manfaat bagi kesehatan mental. Tertawa dapat mengurangi kadar hormon stres seperti kortisol dan meningkatkan endorfin yang dapat memicu perasaan bahagia. Humor seringkali digunakan untuk mengatasi situasi stres, di mana tertawa menjadi cara untuk melepaskan emosi yang tegang dan menegangkan. Selanjutnya yang ketiga adalah tertawa sebagai bentuk penyesuaian emosional. Humor membantu orang dalam menghadapi situasi sulit atau perubahan emosi. Ketika seseorang mengalami kecemasan atau ketidakpastian, humor dapat membantu mereka merasa lebih mudah menerima situasi tersebut. Humor yang digunakan secara tepat bisa menjadi mekanisme pertahanan emosional yang sehat. Itulah beberapa alasan utama mengapa orang-orang bisa tertawa.
Selanjutnya kita akan membahas tentang humor dan bahasa gaul. Bagaimana hubungan humor dan bahasa gaul ini. Humor dan bahasa gaul memiliki hubungan yang sangat-sangat erat, terutama dalam konteks penggunaan bahasa sehari-hari di antara kelompok sosial tertentu. Bahasa gaul sebagai bentuk bahasa informal dan dinamis seringkali menjadi alat yang efektif untuk menciptakan humor karena kemampuannya untuk bermain dengan makna, konteks, dan budaya. Humor yang menggunakan bahasa gaul biasanya lebih insider dan memerlukan pemahaman konteks sosial tertentu agar dapat dimengerti dan bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Selanjutnya ada beberapa poin-poin penting yang akan saya jelaskan mengenai hubungan humor dengan bahasa gaul. Yang pertama, seperti yang terlihat pada layar bahwa bahasa gaul sebagai alat untuk humor. Bahasa gaul memfasilitasi humor dengan memanfaatkan berbagai teknik linguistik seperti permainan kata, ambiguitas, hiperbola, dan juga ironi. Penggunaan bahasa gaul dalam humor dapat menciptakan efek komedi. Karena permainan kata sering menjadi sumber humor dalam bahasa gaul. Banyak istilah gaul yang dihasilkan dari plesetan kata atau perubahan makna kata yang sudah ada. Permainan kata dapat membuat situasi menjadi lucu karena menciptakan ketidaksesuaian atau ambiguitas yang mengejutkan. Contoh kata mantul atau biasa disebut mantap betul. Dalam bahasa gaul Indonesia merupakan contoh permainan kata yang sering digunakan dalam situasi humor ataupun sebuah pujian. Yang kedua, ambiguitas makna. Ambiguitas terjadi ketika kata atau frasa memiliki lebih dari satu makna, dan pemilihan makna yang tidak terduga dapat menciptakan efek humor. Bahasa gaul seringkali menciptakan istilah-istilah baru yang ambigu atau memiliki makna ganda, sehingga bisa digunakan untuk menciptakan komedi yang kontekstual. Contoh, dalam bahasa Inggris, istilah sick dalam bahasa gaul sering berarti luar biasa atau keren, tetapi juga dapat merujuk pada arti literalnya, yaitu sakit. Penggunaan yang tepat dalam konteks tertentu dapat memancing sebuah tawa. Yang ketiga ada hiperbola atau melebih-lebihkan. Hiperbola atau melebih-lebihkan ini adalah teknik umum dalam humor yang menggunakan bahasa gaul. Menggunakan ekspresi yang sangat berlebihan dapat menambah unsur komedi dalam komunikasi. Istilah-istilah bahasa gaul ini seringkali melibatkan antara hiperbola sebagai cara untuk memperbesar efek atau memperbesar emosi. Contoh, dalam bahasa gaul Indonesia istilah seperti gila loh atau parah habis seringkali digunakan secara berlebihan untuk menggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu ekstrim tetapi dibuat lucu karena cara penyampaiannya. Lalu yang terakhir ada ironi dan sarkasme. Bahasa gaul sering memanfaatkan ironi dan juga sarkasme yang merupakan bentuk humor yang menggambarkan situasi atau fakta dengan kebalikan dari kenyataan yang dimaksudkan. Dalam bahasa gaul, penggunaan istilah yang tidak sesuai atau ironi yang terselubung seringkali digunakan untuk menciptakan humor yang lebih subtil dan cerdas. Contoh, menggunakan kata asik dalam konteks yang sebenarnya menyebalkan atau lucu banget untuk merespon sesuatu yang jelas tidak lucu. Lalu pada poin yang kedua mengenai humor dalam bahasa gaul dan identitas sosial. Bahasa gaul juga digunakan untuk memperkuat identitas kelompok sosial tertentu. Bahasa ini menjadi alat untuk membedakan orang dalam dari orang luar. Dalam konteks humor, lelucon yang menggunakan bahasa gaul seringkali lebih mudah dipahami oleh mereka yang sudah akrab dengan kelompok tersebut, sehingga menciptakan exclusivity atau eksklusivitas dalam sebuah humor. Contoh, penggunaan bahasa gaul tertentu di kalangan anak muda Jakarta seperti kata caps untuk sebuah kata cabut seperti itu, atau gas untuk memulai melakukan sesuatu. Hanya dipahami oleh anggota komunitas yang menggunakannya. Lelucon yang melibatkan istilah-istilah ini mungkin tidak dimengerti oleh orang luar sehingga humor tersebut terasa lebih eksklusif. Lalu poin yang ketiga, perubahan dan evolusi bahasa gaul dalam humor. Bahasa gaul tersebut berkembang seiring waktu dan perubahan ini sangat mempengaruhi cara humor dihasilkan dan diterima. Istilah-istilah baru muncul dengan cepat di kalangan pengguna bahasa gaul. Dan humor yang berhasil biasanya mampu mengikuti atau bahkan mendahului tren ini. Seiring dengan evolusi bahasa, makna dari kata-kata gaul juga berubah, dan pengguna humor harus peka terhadap perubahan ini agar tetap relevan. Contoh, bahasa gaul Indonesia mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir, seperti penggunaan kata-kata anjay, receh, dan bucin, yang menjadi bagian dari leksikon humor sehari-hari di kalangan anak muda. Lalu, poin yang terakhir adalah bahasa gaul dalam humor di media sosial. Bahasa gaul telah menjadi elemen penting dalam humor yang disebarluaskan melalui media sosial. Meme, video pendek, dan tweet seringkali menggunakan bahasa gaul sebagai cara untuk menarik perhatian generasi muda. Humor dalam platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok banyak menggunakan bahasa gaul untuk menciptakan sebuah lelucon yang lebih relevan dengan konteks sosial yang ada. Contoh, istilah seperti FOMO, Fear of Missing Out, atau YOLO, You Only Live Once, atau ghosting, seperti itu, seringkali digunakan dalam lelucon di media sosial karena istilah-istilah ini sudah menjadi bagian dari bahasa gaul yang umum di kalangan para netizen. Selanjutnya mengenai etika humor.
dalam aspek penting yang harus diperhatikan ketika menggunakan humor dalam sebuah komunikasi, karena humor tidak hanya berfungsi sebagai alat hiburan, tetapi juga dapat mempengaruhi relasi sosial, psikologis, dan budaya. Humor yang tidak tepat bisa menyinggung perasaan, memperkuat stereotip, dan memperkeruh suasana sosial. Oleh karena itu, memahami batasan etis dalam penggunaan humor menjadi krusial, terutama dalam konteks sosial yang beragam. Jadi teman-teman, ternyata ada loh humor yang menyinggung atau biasa disebut dengan offensive humor. Ini adalah salah satu tantangan dalam etika humor, adalah memahami kapan humor menjadi menyinggung. Offensive humor ini biasanya muncul ketika lelucon atau sindiran mengenai aspek sensitif seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, atau kondisi fisik seseorang. Humor yang menyinggung seringkali digunakan untuk menegaskan stereotip atau mengecilkan kelompok tertentu yang dapat memperburuk ketidakadilan sosial. Contoh, lelucon yang melibatkan stereotip rasial atau gender sering dianggap tidak etis karena dapat memperkuat stigma negatif dan merendahkan kelompok tertentu. Lalu mengenai batasan humor atau boundaries of humor. Batas-batas etis humor seringkali tergantung pada konteks di mana humor itu digunakan. Di beberapa lingkungan sosial, humor yang dianggap tidak pantas di satu tempat mungkin bisa diterima di tempat lain. Misalnya di lingkungan komedi stand up, batas-batas humor mungkin lebih longgar dibandingkan dengan di kantor atau di ruang publik yang lebih formal. Namun, humor yang tidak memperhatikan sensitivitas, budaya, dan sosial bisa dengan cepat berubah menjadi bahan kritik atau kontroversi, sehingga menjadi bahan omongan netizen. Selanjutnya, media dan humor. Ini memiliki hubungan yang sangat erat antara media dan juga humor, terutama dalam bagaimana humor disebarluaskan dan diterima oleh audiens di berbagai platform. Media, baik itu televisi, film, radio, atau media sosial, memainkan peran penting dalam menyebarkan humor secara cepat dan luas. Media juga mempengaruhi bagaimana humor dipahami, diterima, dan digunakan dalam masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai atau terkait dengan media, hubungan humor, dan media. Poin yang pertama adalah pengaruh media terhadap humor. Media massa, terutama televisi, film, dan radio, telah menjadi sarana utama untuk menyebarkan humor ke halayak luas. Sejak pertengahan abad ke-20, acara komedi di televisi dan radio menjadi sumber utama hiburan humor bagi banyak orang. Di era digital, media sosial mengambil alih peran ini, memungkinkan humor untuk menyebar lebih cepat dan lebih luas dari sebelumnya. Yang poin kedua adalah meme sebagai bentuk humor baru. Di era digitalisasi, meme telah menjadi salah satu bentuk humor paling populer. Meme adalah gambar, video, atau teks yang menyebar secara viral melalui internet, seringkali dengan pesan humoris yang merespon peristiwa terkini atau tren sosial. Meme seringkali sederhana namun efektif, memanfaatkan visual dan teks singkat untuk menyampaikan humor yang cepat dipahami. Contoh, meme seperti Distract Boyfriend atau SpongeBob Mocking menjadi fenomena global yang dimodifikasi untuk berbagai situasi komedi. Popularitas meme menunjukkan bagaimana internet telah mengubah cara humor diproduksi dan dikonsumsi. Selanjutnya, kecepatan penyebaran humor di era digital. Salah satu dampak terbesar media terhadap humor adalah kecepatan penyebaran humor. Humor yang dulunya terbatas pada lingkungan lokal kini bisa menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan menit berkat internet dan media sosial. Selanjutnya, perubahan konsumsi humor di era streaming. Dengan munculnya layanan streaming seperti Netflix, Amazon Prime, dan Hulu, cara humor dikonsumsi telah berubah. Sekarang penonton dapat menonton acara komedi kapan saja tanpa dibatasi oleh jadwal siaran televisi. Acara stand up komedi khususnya menjadi sangat populer di platform streaming dan banyak komedian global yang mendapat audiens internasional melalui layanan ini. Jadi itu saja mengenai penjelasan mengenai bahasa dan humor, bagaimana peran bahasa dalam humor dan interaksi sosial. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa bahasa dan humor adalah dua elemen penting dalam interaksi sosial kita. Humor tidak hanya membuat suasana lebih santai, tetapi juga menjadi jembatan dalam membangun hubungan-hubungan, mencairkan ketegangan, dan menciptakan keakraban. Melalui humor, kita belajar bahwa cara kita menggunakan bahasa memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk menghibur dan menghubungkan diri kita dengan orang lain. Semoga dari pembelajaran ini kita semua bisa semakin memahami bagaimana humor tidak hanya soal lelucon, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami konteks, budaya, dan cara berpikir orang lain. Jadi mari kita terus mengasah kemampuan berbahasa kita, bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk menciptakan tawa dan kehangatan dalam interaksi sosial sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa selalu ada tempat untuk humor dalam setiap percakapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.